Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tepat ketika Xiaoyan terkepung, dia mendengus dingin. Kemudian dia bergumam perlahan. Xiaoyi. Segera sosok Xiaoyi yang gemuk muncul di atas kepalanya. Tapi bagaimana mungkin Danyan dan yang lainnya mengenali makhluk langka seperti roh api? Apa ini? Bayi mungil? Dari mana asalnya? Danyan dan yang lainnya menatap Xiaoyi dengan takjub. Setelah Xiaoyi duduk tegak di atas kepala Xiaoyan, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya sambil melirik Danyan dan Susin. Seolah-olah dengan jijik mencemooh ketidaktahuan mereka. Atau berkata kepada mereka, "Tunggu saja, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang bisa saya lakukan." Kemudian dengan serangkaian teriakan Xiaoyi meluncurkan semburan teratai api berwarna merah darah. Seketika api membumbung tinggi, menerangi seluruh langit dengan warna merah. Dan asap serta debu dari teratai api yang meledak memenuhi pandangan semua orang. Jelas Danyan dan yang lainnya tidak menyangka Xiaoyi yang tampak seperti bayi begitu tangguh. Mereka tercengang saat menyadari bahwa 5 jurus pamungkas mereka berhasil dihalangi oleh rentetan teratai api yang meledak. Tersembunyi di balik api dan sayap, alis Xiaoyan memerah dan ia melompat ke udara. Bersama dengan itu, ia mengayunkan penguasa api surgawi, memadatkan ke 999 penguasa menjadi satu kaki, dengan kekuatan yang mampu membelah gunung Hua. Ia menebas pria ramping itu di udara. Saat Xiaoyan muncul, pria ramping itu langsung berhenti, menghentakkan kakinya di pasir. Semakin sedikit energi yang ia miliki, tapi rekan-rekannya mengepung Xiaoyan, dan ia pun siap melancarkan jurus pamungkasnya. Meskipun baru berada di tahap awal bintang 7, ia bertekad untuk segera membunuh Xiaoyan. Namun saat rentetan teratai api Xiaoyan meledak menjadi awan debu, rasa bahaya yang kuat menyergapnya, karena ia tidak lagi melihat Xiaoyan. Jadi dia segera menghentikan jurus pamungkasnya dan mencoba melarikan diri. Namun tepat saat ia hendak bergerak, rasa sakit yang tajam menjalar ke lautan kesadarannya dan tubuhnya membeku. Jelas dia telah dihantam oleh jurus pertarungan jiwa pedang hati Xiaoyan dengan kekuatan seorang bintang 7 tingkat awal. Bagaimana mungkin pria ramping itu mampu menahan jurus 1000 penguasa tanpa bayangan milik Xiaoyan? Kepala pria kurus itu langsung hancur. Dibelah oleh penguasa raksasa merah darah. Tubuhnya yang terbakar oleh api surgawi yang dibawa oleh penguasa itu seketika menjadi abu dan pelan menghilang. Dengan kematian pria kurus itu, pasir kuning di tanah seketika menghilang. Dan api muncul di kaki Xiaoyan. Dengan cepat menyebar menjadi lautan api. Yang membuat Danyan dan yang lainnya terdiam karena terkejut. Meskipun mereka tidak menyaksikan Xiaoyan membunuh pria kurus itu, mereka juga tidak tahu bahwa Xiaoyan telah menggunakan jurus pertarungan jiwa padanya. Faktanya, ia telah dibunuh seketika oleh Xiaoyan. Meskipun kekuatan pria kurus itu telah mencapai level awal bintang 7, fluktuasi Doqi Xiaoyan masih berada di level awal bintang 7 saat ia membunuhnya. Seorang bintang 7 awal langsung mengalahkan bintang 7 awal lainnya. Sungguh tak terbayangkan. Serangan Xiaoyan dengan keberanian, ketepatan waktu dan kekuatan yang ditunjukkannya benar-benar memberinya gelar jenius terdepan di generasi baru. Seolah menghadapi lawan yang sangat tangguh, Susin, dan keempat orang lainnya mengencangkan senjata mereka, dan ekspresi mereka menjadi serius. Namun Danyan dipenuhi rasa cemburu. Mengapa dia begitu kuat? Apakah suami Sun-er benar-benar sekuat itu? Perhatian yang diberikan Susin dan keempat orang lainnya kepada Xiaoyan, khususnya memberikan pukulan berat bagi harga diri Danyan. Xiaoyan menatap Danyan dengan tenang, wajahnya tanpa rasa puas. Membunuh pria kurus itu hanya memastikan dia bisa melarikan diri ke lautan api kapan saja. Tetapi itu tidak sepenuhnya membalikkan situasi berbahaya. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak
masih menganga, dan upaya lebih lanjut diperlukan untuk melenyapkan sisa pasukan Istana Obat. Namun ketenangan Xiaoyan tampak bagi Danyan seperti pertunjukan otoritas yang diam-diam. Kecemburuan dapat dengan mudah membuat siapapun kehilangan ketenangannya, baik wanita maupun pria, tetapi pria bahkan lebih rentan terhadapnya. Wajah Danyan tenggelam saat dia menatap Xiaoyan. Alisnya perlahan berkerut seperti busur yang ditarik. Kemudian seperti seekor cetah, dia tiba-tiba menerjang Xiaoyan. Kemudian pedang darah itu naik miring. Cahayanya yang berdarah mengembun menjadi seberkas darah saat menebas ke arah Xiaoyan. Sehingga besi bergema di sepanjang garis, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Seolah-olah ribuan prajurit terlibat dalam pertempuran berdarah. Pada saat yang sama, jubah yang terkondensasi dari cahaya darah tersampir di belakang Danyan, terus-menerus berubah menjadi berbagai gambaran ilusi Danyan yang memimpin pasukannya ke medan perang. Sikap halus Danyan sekarang benar-benar padam. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, matanya menembus dingin yang kejam. Pada kenyataannya, ini adalah kondisi tempur Danyan yang sebenarnya, atau mungkin bahkan bentuk terkuatnya. Ini karena Danyan mengolah jalan pembunuh. Siapa yang bisa membayangkan bahwa putra tertua Istana Obat yang begitu dicintai dan begitu lembut akan mengolah cara membunuh yang begitu dingin dan kejam. Tidak heran, Danyan memimpin aula bela diri di dalam Istana Obat. Pucuk pemimpinan aula bela diri pada dasarnya menuntut pembunuhan yang tegas dan kejam. Merasakan kekuatan mematikan Danyan yang luar biasa, Xiaoyan tidak menghindar, juga tidak langsung menghilang ke lautan api seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia menyerang dengan penguasa api surgawi. Jelas Xiaoyan ingin menguji kekuatan Danyan, Susin, dan yang lainnya, yang pasti akan segera bertindak. Untuk lebih memahami bagaimana cara selanjutnya, meskipun posisi Danyan sebagai kepala aula bela diri di Istana Obat berasal dari statusnya sebagai putra tertua Master Istana Obat. Hal itu bukan semata-mata karena statusnya sebagai putra Master. Ia memiliki bakat kultivasi yang sungguh luar biasa. Jika tidak, ia tidak akan menjadi salah satu jenius generasinya. Saat penguasa api surgawi bersentuhan dengan garis merah darah Danyan, pikiran Xiaoyan terguncang. Gelombang energi pembunuh yang terpancar dari garis merah darah mengalir melalui penguasa dan menyerbu pikirannya, seolah mengancamnya untuk menyerah pada aura pembunuh. Tunduk pada Danyan. Untungnya tekad Xiaoyan jauh lebih kuat daripada seorang dodi biasa. Dalam sekejap pikiran Xiaoyan tersadar dari lamunannya dan penguasa api surgawi mengubah tebasannya menjadi horizontal. Mengirimkan banyak bayangan penguasa untuk mencegat garis merah darah tersebut. Kemudian serangan Susin tiba. Pada sudut yang aneh, pedang biru itu menghindari banyak bayangan penguasa Xiaoyan. Jadi Xiaoyan dengan cepat menusukkan penguasanya ke bawah, memanfaatkan momentum itu untuk melontarkan dirinya ke samping, menghindari serangan licik dan cepat Susin. Xiaoyan menghadapi kesempatan langka untuk berhadapan langsung dengan Susin. Jadi Susin melompat maju dengan kelincahan seekor monyet yang lincah. Dengan ganas menghunus lebih dari selusin perisai cahaya. Garis-garis merah darah Danyan yang dicegat oleh Xiaoyan tampak memiliki roh, lalu melengkung di udara, berputar-putar ke arah Xiaoyan berkoordinasi dengan Susin. Keduanya adalah pejuang yang tangguh dalam pertempuran. Bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan emas seperti itu? Bersamaan dengan itu, Langcu dan dua dodi bintang 7 tahap akhir lainnya juga menyerbu ke depan. Langcu mengayunkan pedang lengkung ungu keemasannya, mengirimkan ratusan kilatan guntur dari atas kepala Xiaoyan. Sebuah dodi bintang 7 tahap akhir menyerbu ke depan. Kapak besinya yang berat menyapu Xiaoyan dengan kekuatan yang menghancurkan. Dodi bintang 7 tahap akhir lainnya terbang ke belakang Xiaoyan dan mengayunkan sepasang palu perunggu di belakangnya. Kalian ingin mengepung saya? Xiaoyan segera melepaskan kemampuan bertarungnya.
sekaligus mengeksekusi teknik api berkelana yang berubah menjadi 3 kaki dengan presisi yang luar biasa. Xiuyi juga segera melepaskan rentetan teratai api. Jelas, api mengembara menjadi 3 kaki tidak hanya menciptakan lautan api. Sesuai namanya, jurus ini menciptakan lautan sepanjang 3 kaki dalam satu gerakan. Meskipun tidak sekuat 1000 penguasa tanpa bayangan, jurus ini sangat cocok untuk pertempuran yang kalah jumlah. Terlebih lagi, Xiuyi dan Xiuyan sangat sinkron. Teratai api berwarna darah selalu melesat tepat saat Xiuyan sangat membutuhkannya. Berkoordinasi dengan jurus api mengembara menjadi 3 kaki milik Xiuyan. Xiuyan bahkan berhasil bertukar serangan dan pertahanan dengan mereka berlima. Sambil menghindar dan bermanuver, mencegah Danyan dan keempat rekannya mendapatkan banyak keuntungan. Tapi mereka tidak dapat mencapai hasil yang berarti. Danyan sangat marah. Sambil menghindari teratai api Xiuyi, ia berteriak kepada 2 tim lainnya. Cepat dan bunuh mereka. Jelas Xiuyan tidak bisa didorong terlalu keras. Dia jelas memiliki pemahaman umum tentang kemampuan tempur Danyan, Susin, dan 5 lainnya. Jadi Xiuyan bercanda. Apakah kalian tidak sabar sekarang? Jangan terburu-buru, saya akan membunuh kalian perlahan. Kemudian dengan lompatan cepat, ia terjun ke lautan api dan menghilang. Sialan! Danyan, Susin, dan yang lainnya dengan cepat melanjutkan posisi mereka sebelumnya. Danyan dan Susin bersama-sama menjaga sisi lautan api di dekat kelompok Longyi. Langcu menjaga sisi kelautan api di dekat kelompok Xiuzhan. Takut Xiuyan akan menyelinap ke 2 tim lainnya. Kemudian 2 dodi bintang 7 akhir melayang di atas lautan api. Namun mereka tidak seperti sebelumnya, sekarang berkeliaran secara terpisah. Tetapi sekarang tidak dapat dipisahkan. Dengan pria kurus itu terbunuh, Danyan dan 5 lainnya tidak lagi memiliki sarana untuk memaksa Xiuyan untuk mengungkapkan diri. Danyan mengamati 2 tim lainnya, meskipun keuntungan mereka sangat besar, tidak dapat menang, dan kemudian menatap lautan api. Tergoda untuk mengabaikan Xiuyan untuk sementara waktu dan membantu 2 tim lainnya menghilangkan 6 rekan Xiuyan dan membunuhnya. Tapi Danyan ragu-ragu. Ia tak ingin bertaruh Xiuyan akan meninggalkan rekan-rekannya dan memanfaatkan kesempatan untuk kabur sendirian. Orang selalu menilai orang lain berdasarkan perilakunya sendiri. Seperti kata pepatah, jika Anda tak menjaga diri, Anda akan dihukum langit dan bumi. Jika Danyan yang melakukannya, Xiuyan akan kabur sendirian jika ada kesempatan. Ia yakin setiap tokoh penting yang dikenalnya di benua Dodi, termasuk ayahnya, juga akan kabur begitu saja. Namun ia tak bisa membiarkan Xiuyan membuang-buang waktu seperti ini. Jadi ia harus melakukan keduanya. Selama kedua tim lainnya menyelesaikan pertempuran mereka dengan cepat, ke-13 pasukan gabungan akan mengepung lautan api, sehingga Xiuyan tak akan bisa kabur. Takdir telah menentukannya. Setelah mengambil keputusan, jadi Danyan memerintahkan kedua dodi bintang 7 akhir. Kalian berdua, pergilah ke kedua tim itu dan bantu. Pastikan pertempuran berakhir secepat mungkin. Baik. Kedua dodi bintang 7 akhir dengan senang hati menurut. Xiuyan begitu kuat sehingga bahkan gabungan 5 orang pun tak mampu mengalahkannya. Sekarang Xiuyan mengintai di lautan api di bawah mereka, siap muncul kembali dan melancarkan serangan matikan. Mereka terus-menerus gelisah. Mereka iri pada 2 dodi di akhir bintang 7 di 2 tim lainnya yang dapat dengan mudah dan aman mengalahkan prajurit bintang 6 puncak. Tidak seperti mereka yang begitu gugup, karena Danyan telah memerintahkan mereka untuk membantu 2 tim lainnya. Mereka tentu saja menerima perintah itu dan gembira. Namun bagaimana mungkin Xiuyan mengizinkan mereka bergabung dengan tim Longyi dan Xiuzhan? Terlebih lagi, momen kelegaan ini justru merupakan kesempatan yang telah ditunggu-tunggu Xiuyan. Tepat saat mereka mengencangkan cengkeraman pada kapak berat dan palu perunggu dan hendak menyerang kelompok Longyi dan Xiuzhan, suara menggoda Xiuyan terdengar dari belakang mereka. Tetap di sini, jangan kemana-mana.
Mendengar itu, kedua Dodi dengan cepat berbalik dengan mengayunkan tinju bayangan kapak dan palu. Tapi di mana Xiaoyan? 7 bayangan kapak dan banyak bayangan palu berbenturan. Di tengah raungan yang menggelegar, kapak berat Dodi dan palu perunggu yang seimbang, masing-masing tersandung mundur beberapa langkah. Saat itu, awan bayangan penguasa tiba-tiba muncul dan bergabung. Penguasa merah darah besar dilalap api yang menyala-nyala, menghantam kedua pria itu ke arah. Pada saat yang sama, 2 sinar merah tipis bagai sutra, nyaris tak terlihat dalam kobaran api, menyambar di antara alis mereka, menggabungkan 999 bayangan penguasa dengan keterampilan bertarung pedang hati. Jelas Xiaoyan bertujuan untuk menebas dan membunuh 2 Dodi di bintang 7 tahap akhir ini. Dan serangan penguasa ini bukan dilepaskan oleh Xiaoyan menggunakan doki 7 bintang tahap awal, melainkan doki tingkat akhir bintang 7 yang dikumpulkan dari King Mu'er, Zijing, dan Nan Erming, dan Feng Feng. Sehingga kekuatan tempur Xiaoyan melebihi tingkat puncak 7 bintang pada umumnya. 999 bayangan penguasa yang dikombinasikan dengan 1000 penguasa tanpa bayangan adalah keterampilan bertarung tingkat kuasi suci. Jadi lebih dari cukup untuk menebas dan menghancurkan 2 Dodi 7 bintang tahap akhir ini, yang sesaat tak dapat bereaksi setelah lautan kesadaran mereka diserbu oleh pedang hati. Saat penguasa raksasa berwarna merah darah itu menghantam kepala palu perunggu dengan kekuatan yang mampu membelah gunung, tengkoraknya yang berdaging tak mampu menahan pukulan Xiaoyan, yang menyebabkan kepalanya langsung terbelah seperti semangka pecah. Tak gentar, penguasa raksasa berwarna merah darah itu kembali menghantam kepala Dodi lainnya. Namun pada saat itu, cahaya pucat bersinar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seketika zirah batu berwarna putih keabu-abuan terbentuk di sekeliling Dodi itu. Begitu rapat sehingga hanya matanya yang ketakutan yang terlihat, seolah membantu. Dodi kapak berat pun terbangun. Ia segera melancarkan jurus bertahan. Dengan sebuah zirah raksasa berwarna merah darah menghantam kepala Dodi kapak berat. Jurus bertahan zirah batu Dodi kapak berat sungguh dahsyat. Meskipun hantaman zirah Xiaoyan yang dahsyat mengenai kepalanya, ia hanya terbanting ke tanah. Zirah batunya penyok dan retak. Namun doki bintang 7 tahap akhir Xiaoyan yang berkekuatan penuh melepaskan keterampilan bertarung tingkat kuasi suci. Jadi bagaimana mungkin keterampilan bertarung defensif seperti itu bisa sepenuhnya bertahan? Meskipun reaksi Dodi kapak berat itu cepat dan ia langsung berdiri dari tanah, namun ia sudah agak goyah, terhuyung-huyung, berkedip dan menggelengkan kepala. Bahkan serangan Xiaoyan sepanjang satu penguasa membuatnya tertegun. Mungkin ia mengalami gegar otak. Sementara itu, Danyan, Susin, dan Langzhou melepaskan keterampilan bertarung mereka pada Xiaoyan, yang muncul tak jauh dari Dodi kapak berat. Mereka bergegas berharap mencegah Xiaoyan menyerangnya lagi. Namun Xiaoyan frustasi karena tidak bisa membunuhnya dengan satu serangan. Tidak mau melewatkan kesempatan untuk melakukannya lagi. Xiaoyi langsung muncul kembali di atas kepala Xiaoyan. Kali ini Xiaoyi tidak duduk diam. Saat muncul ia cemberut karena marah. Tangannya yang bagaikan teratai mencambuk semburan teratai api, seolah melampaskan amarahnya kepada Danyan dan yang lainnya. Karena tidak dapat mengikuti Xiaoyan ke lautan api dan harus kembali ke tubuhnya. Teratai api yang meledak menghalangi kemampuan bertarung Danyan dan yang lainnya, serta menghalangi kedatangan mereka. Segera bayangan para penguasa muncul lalu menghilang lagi, dan sebuah penguasa raksasa berwarna merah darah kembali menerjang kepala Dodi kapak berat. Pada saat yang sama, Dodi kaisar kapak berat tiba-tiba ekspresinya kesakitan dan matanya kabur. Jelas dia telah terkena jurus pertarungan jiwa Xiaoyan lagi. Dan kali ini ia telah terkena bukan hanya sekali, melainkan 5 kali. Pada saat ini Xiaoyan sangat kejam. Apa Anda tidak punya pertahanan jiwa yang kuat? Kalau begitu, saya akan menghujam Anda dengan 5 pedang hati. Dan saya jamin Anda tidak akan bangun sebelum mati. Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati.
Sambil mendengus dingin, penguasa rasa merah darah itu menyerang dengan ganas dan akurat ke dalam ceruk baju besi batu di atas kepala Dodi kapak berat. Memancarkan cahaya menyala-nyala, sehingga kepala Dodi kapak berat langsung meledak di lautan merah dan putih. Sehingga dia benar-benar mati tanpa tahu bagaimana dia mati. Begitu Dodi kapak berat meninggal, Xiaoyan segera mengembalikan dokinya ke King Mu'er, Zijing, Nan Erming, dan Feng Feng. Saat Xiaoyi tiba-tiba menghilang, ia mengangkat bibirnya ke arah Danyan di seberang lautan api dan menghilang kembali ke dalam kobaran api. Terhalang oleh teratai api Xiaoyi, Danyan tak mampu menyelamatkannya tepat waktu. Danyan hanya bisa menyaksikan tanpa daya dia ditebas hingga mati oleh Xiaoyan. Kemudian dia menyaksikan Xiaoyan dengan tenang melarikan diri setelah memprovokasinya. Danyan sangat marah hingga hampir muntah darah. Alisnya berkerut, matanya terpaku, dan ia meraung berulang kali. Pertarungan tim. Gunakan pertarungan tim. Suiwo, Jiluo, dan akhirnya pertempuran ini dengan cepat. Jadi bergabunglah kembali dengan kami. Suiwo dan Jiluo adalah dua Dodi tahap akhir bintang 7 dari dua tim lainnya. Saat tersembunyi di lautan api, Xiaoyan terkejut ketika mendengar perintah Danyan untuk menggunakan pertarungan tim. Karena inilah yang ia khawatirkan. Jika dua tim istana Danyan menggunakan pertarungan tim, kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. Akankah Long Yi dan Xiaoyan mampu menahannya? Jadi dia segera bersembunyi di antara kelompok Long Yi. Dibandingkan dengan kelompok Xiaoyan, Xiaoyan lebih mengkhawatirkan kelompok Long Yi. Bukan karena King Mu'er, melainkan karena begitu kedua tim istana obat mulai bertarung, kelompok Long Yi akan berada di bawah tekanan yang lebih besar. Karena kekuatan Zijing terletak pada serangan diam-diam. Dan kemampuan cambuk King Mu'er yang luar biasa. Teknik tersebut tidak efektif dalam konfrontasi langsung yang melibatkan lebih sedikit lawan lebih banyak. Dan pertahanan sebagai kriteria utama. Kelompok Long Yi hampir sepenuhnya mengandalkan pertahanannya yang tangguh. Sebelumnya, lawan terkuat mereka adalah petarung bintang 7 tingkat akhir, dan Long Yi mampu mengimbanginya. Namun jika lawan menggunakan teknik bertarung berbasis tim, petarungan bintang 7 tingkat akhir itu setidaknya akan mencapai puncak bintang 7 puncak. Sehingga menyulitkan Long Yi untuk mengimbanginya. Meskipun pertahanan Xiaoyan lebih rendah daripada Long Yi, tapi musuh menghadapi kabut beracun Nan Erming. Sehingga Dodi istana obat cukup takut dan hujan pedang angin yang kuat dan pekat. Dengan 4 Dodi istana obat yang menggunakan teknik bertarung tim, 3 Dodi bintang 7 tengah pasti akan melemah. Memaksa mereka untuk memprioritaskan keselamatan diri sendiri dan kehilangan kekuatan ofensif mereka sebelumnya. Setelah meningkatkan kekuatannya, akan tetap dipaksa untuk fokus mempertahankan titik-titik vital, mencegah mereka menyerang sepenuhnya. Oleh karena itu, meskipun kelompok Xiaoyan pasti akan menghadapi pertahanan yang sulit, mereka tidak akan mudah dikalahkan. Jadi Xiaoyan mengumpulkan dokinya dan memberikannya kepada Long Yi. Namun Xiaoyan tidak berencana untuk langsung muncul. Ia tidak ingin kehadirannya membawa Danyan dan 3 lainnya ke dalam pertarungan melawan Long Yi. Ia ingin melihat seperti apa teknik bertarung tim istana obat sebelum mengambil keputusan. Namun ia tetap bersiap untuk datang menyelamatkan dan kekuatan jiwanya juga sudah siap. Meskipun kekhawatiran Xiaoyan dapat dimengerti, tetapi alis Susin sedikit berkerut. Sedikit kekhawatiran terukir di tatapannya yang serius. Biasanya, Susin seharusnya merasa lega setelah Dayan memberitakan penggunaan teknik pertarungan tim. Jadi mengapa ia harus khawatir? Ternyata, meskipun teknik pertarungan tim istana obat mirip dengan Xiaoyan dan yang lainnya, meningkatkan doki beberapa orang menjadi 1 orang, meningkatkan kekuatan mereka, tapi efisiensi dan efektivitasnya sangat berbeda. Dan dampaknya terhadap orang yang mengumpulkan doki juga berbeda secara kualitatif. Karena dalam keterampilan bertarung tim Xiaoyan dan kelompoknya, ketika pemain tingkat rendah menggabungkan doki mereka dengan pemain tingkat tinggi, doki mereka ditingkatkan. Sementara ketika pemain tingkat tinggi menggabungkan doki mereka dengan pemain tingkat rendah, doki mereka melemah. Ini berarti bahwa ketika Long Yi
Xiaozhan dan yang lainnya menggabungkan doki mereka untuk Xiaoyan. Puncak doki bintang 6 sedikit ditingkatkan, mencapai hampir kekuatan bintang 7. Sementara itu, ketika Xiaoyan menggabungkan dokinya untuk Longyi dan kelompoknya, doki bintang 7 awal sedikit melemah. Bahkan hampir tidak mencapai kekuatan bintang 7. Inilah sebabnya ketika Longyi dan kelompoknya menggabungkan doki mereka untuk Xiaoyan, Xiaoyan mencapai puncak bintang 7. Sementara ketika mereka menggabungkan doki mereka hanya untuk satu orang, orang itu hanya mencapai pertengahan 7 bintang. Adapun keterampilan bertarung tim Istana Obat, terlepas dari siapa yang mengumpulkan doki, kekuatan mereka akan melemah. Dan pengurangannya signifikan. Efisiensi penggunaan doki mereka jauh lebih rendah daripada Xiaoyan dan timnya. Bagaimanapun efisiensi menentukan efektivitas. Dalam keterampilan pertarungan tim Xiaoyan dan timnya, jika 3 prajurit bintang 7 tahap tengah menggabungkan doki mereka dengan seorang prajurit bintang 7 tahap akhir, prajurit bintang 7 tahap akhir itu setidaknya akan melambung ke hampir bintang 8. Namun keterampilan pertarungan tim Istana Obat hanya dapat mengangkat prajurit bintang 7 tahap akhir itu ke puncak bintang 7. Lebih jauh lagi, dampaknya pada mereka yang mengumpulkan doki hampir dapat diabaikan. Setelah mengumpulkan doki, mereka yang mengumpulkan doki hanya mengalami penurunan doki mereka dalam pertempuran, merasa kekurangan doki dan tidak dapat melakukan keterampilan intensif doki. Namun kekuatan doki mereka tetap sama, tetap pada level yang sama seperti sebelumnya. Namun keterampilan bertarung tim istana dan memiliki dampak yang signifikan terhadap mereka yang mengumpulkan doki. Setelah mengumpulkan doki, kekuatan doki mereka yang mengumpulkan doki dalam pertempuran akan berkurang secara signifikan. Tingkat pengurangan sebanding dengan jumlah doki yang mereka kumpulkan. Ambil contoh, 2 tim yang bersaing melawan Longyi dan Xiaozhan. Jika 3 prajurit bintang 7 menengah menggabungkan doki mereka untuk seorang prajurit bintang 7 akhir, yang memungkinkan prajurit bintang 7 akhir tersebut mencapai status puncak bintang 7. Tapi 3 prajurit bintang 7 menengah tersebut akan berkurang ke status puncak bintang 6. Inilah mengapa Danyan yang sangat akrab dengan teknik pertarungan tim, sangat iri dengan pertarungan tim Xiaoyan dan timnya. Karena dampak signifikan dari teknik pertarungan tim Istana Obat terhadap mereka yang mengumpulkan doki justru yang dikhawatirkan Susin. Bahkan dia sedikit khawatir tentang kekuatan membunuh Ziying, dan dia telah menyaksikan kekuatan hujan pedang Feng Feng. Jika 6 prajurit bintang 7 menengah diturunkan ke puncak bintang 6, bagaimana jika seorang prajurit bintang 7 akhir mencapai puncak bintang 7 dan masih belum bisa langsung mengalahkan musuh? Namun perintah Danyan telah diberikan, dan ia tak punya pilihan selain melaksanakannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah tetap waspada dan melindungi Danyan saat ia bergegas ke sisi lautan api menghadap tim Longyi. Berjaga-jaga dari bala bantuan Xiaoyan. Lang Chu juga bergegas ke sisi lautan api menghadap tim Xiaozhan. Namun, perintah untuk menggunakan teknik pertarungan tim bukanlah sekedar dorongan amarah Danyan yang spontan. Karena Dayan bukanlah orang yang impulsif. Jadi dia punya alasan tersendiri. Situasinya adalah Xiaoyan telah membunuh 3 prajurit bintang 7 akhir dalam kelompoknya. Sebelumnya, mereka berenam tak berdaya melawan Xiaoyan. Tetapi sekarang hanya tersisa dirinya. Susin dan Lang Chu bukanlah mereka benar-benar tak berdaya, sepenuhnya bergantung pada Xiaoyan. Yang terpenting, 2 kultivator bintang 7 akhir akan dibunuh sekaligus oleh Xiaoyan. Ia hanyalah seorang kultivator bintang 7 awal, bahkan dengan perlindungan Susin, tidak ada jaminan bahwa Xiaoyan tidak akan menggunakan cara apapun untuk memisahkannya dan Susin sejenak. Bahkan saat itu pun, ia akan berada dalam bahaya besar, dihancurkan oleh pukulan telak Xiaoyan. Jadi, dia harus memastikan keselamatannya sendiri. Untuk memastikan keselamatan, dia harus menggunakan keterampilan pertarungan tim untuk terus meningkatkan diri dan bersiap menghadapi kejadian tak terduga. Tapi dia juga membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Untuk meningkatkan tenaga kerja, 2 tim lainnya harus segera menyelesaikan pertempuran.
Alasan kedua tim lainnya memiliki keuntungan, tetapi belum dikalahkan pada akhirnya adalah karena mereka hanya memiliki satu kultivator bintang 7 tahap akhir dan tidak dapat menembus pertahanan naga guntur emas 9 mendalam dan King Mu'er. Jika kedua kultivator bintang 7 tahap akhir itu tidak terbunuh oleh penyergapan Xiaoyan, lupakan saja. Jika kedua tim lainnya ingin segera menyelesaikan pertempuran, mereka hanya dapat menggunakan keterampilan pertarungan tim. Ini adalah pertempuran ofensif dan defensif, bukan pertempuran posisi. Pertarungan ofensif dan defensif membutuhkan ujung tombak dan bilah pedang yang tajam. Jika kultivator bintang 7 tahap akhir tidak akan mampu menembusnya, maka kultivator bintang 7 tahap puncak pasti akan segera mampu melakukannya. Selama dia, Susin dan 3 lainnya menahan Xiaoyan dan mencegahnya menerima balua bantuan, pertempuran antara kedua tim akan segera berakhir. Sedangkan untuk 3 prajurit bintang 7 tengah lainnya, yang doginya akan turun ke puncak bintang 6, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pasukan Xiaoyan hanya berada di puncak bintang 6. Pasukan Xiaoyan memang kuat, tetapi dengan satu prajurit bintang 7 puncak yang menyerang mereka dengan kekuatan seperti itu, mereka benar-benar kalah telak. Meskipun pertimbangan Danyan sangat matang, namun ini berdasarkan apa yang telah dilihatnya sejauh ini dalam pertempuran. Dia berasumsi Xiaoyan telah mengerahkan seluruh kemampuannya dan bahwa tim Longyi dan Xiaoyan juga sedang berjuang mati-matian dengan sekuat tenaga. Tetapi, apakah Xiaoyan benar-benar telah mengerahkan seluruh kemampuannya? Dan apakah tim Longyi dan Xiaoyan benar-benar seperti yang telah dilihatnya? Telah menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Susin sedikit khawatir. Sementara Danyan percaya diri dan penuh pertimbangan. Kedua tim yang menyerang tim Longyi dan Xiaoyan sangat gembira. Tapi 4 prajurit bintang 7 tengah dan bintang 7 akhir bahkan tidak dapat mengalahkan 3 prajurit bintang 6 puncak. Dan terus-menerus terganggu oleh serangan 3 prajurit bintang 6 puncak. Mereka merasa malu. Apa gunanya memiliki semua keuntungan? Serangan itu sama sekali tidak memuaskan. Namun perintah untuk menggunakan teknik pertarungan tim, Danyan selalu menuntut agar aula bela diri Istana Obat mengikuti perintahnya dan berperilaku seperti tentara dengan disiplin yang ketat. Tidak ada yang berani menggunakan teknik pertarungan tim tanpa perintah Danyan atau Susin. Sekarang, setelah Danyan memerintahkan menggunakan teknik pertarungan tim, 8 dodi yang sudah tidak sabar dari kedua tim segera melancarkan pertempuran mereka. Suiwu dan Yiluo, keduanya mencapai puncak kekuatan bintang 7. Sementara 3 dodi lainnya diturunkan ke puncak 6 bintang. Sehingga Xiaoyan menghela nafas lega ketika melihat teknik pertarungan tim Istana Obat. Bahkan gabungan dogi dari 3 dodi tingkat menengah bintang 7 telah meningkatkan tahap akhir ke puncak bintang 7. Sementara 3 dodi tingkat menengah bintang 7 merosot ke puncak bintang 6. Namun bagi tim Longyi dan Xiaoyan, tekanannya ternyata lebih rendah dari yang diperkirakan. Xiaoyan masih mengawasi tim Longyi dengan seksama. Kemudian kedua tim Istana Obat secara bersamaan melancarkan serangan yang lebih ganas terhadap tim Longyi dan Xiaoyan. Tim Longyi, dogi tingkat menengah bintang 7 melesat dari Suiwu menggunakan teknik dogi yang sama. Suiwu menerjang ke depan. Lengannya gemetar saat ia menusuk ke depan dengan satu tusukan. Tombak sebening kristal di tangannya. Ujungnya memancarkan gelombang dogi yang dahsyat, menembus pertahanan guntur yang dipasang oleh naga petir emas 9 mendalam, lalu menusuknya dengan kecepatan kilat. 3 dodi Istana Obat lainnya yang telah mencapai puncak level bintang 6 mengikutinya dari dekat, melancarkan teknik dogi ofensif terkuat mereka. Tapi naga guntur emas 9 mendalam siap menghadapi musuh. Dengan gabungan dogi dari King Mu'er, Zijing dan Xiaoyan, tombak itu melesat mendekati level bintang 7 dengan satu putaran tubuhnya. Naga petir emas 9 mendalam mengayunkan ekornya ke arah tombak yang datang. Meskipun ini trik lama, namun serangan puncak bintang 7 lebih dari 2 kali lebih kuat daripada serangan bintang 7 akhir.
hanya karena 9 naga guntur emas mendalam. Pada level 6 bintang puncaknya, dapat bertahan melawan serangan 7 bintang akhir, Suiwu. Namun Longyi tetap tanpa ekspresi. Saat berikutnya, dengan suara teredam, ujung tombak hujan berkilauan dan air menebus ekor naga. Armor pertempuran Dewa Guntur yang terpasang di ekor naga bergetar, yang membuat wajah Longyi memerah. Darah naga emas mengucur dari sudut mulutnya. Tapi siapapun yang berkuasa tak boleh menunjukkan belas kasihan. Melihat naga petir emas 9 mendalam hampir roboh, mata Suiwu berbinar gembira. Amarah yang telah lama terpendam akhirnya terlampiaskan, dan ia menusukkan tombaknya sekuat tenaga. Namun tepat ketika Suiwu mengira ia akan menusuk tubuh naga itu, memungkinkannya membunuh Longyi dan 3 orang lainnya. Gelombang energi yang sangat dahsyat meletus dari tombaknya, memancarkan kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Energi dahsyat itu membuat Suiwu terpental mundur. Darah menyembur dari mulutnya. Seluruh tubuhnya mati rasa akibat amukan petir. Dan tangan kanannya yang menggenggam tombak berkedut tak terkendali. Tombaknya yang terkondensasi oleh air hujan lenyap dan lenyap. Tak jelas apakah tombak itu hancur oleh energi dahsyat atau hancur oleh petir. Sungguh manusiawi. Longyi. Cedera pada prajurit iblis itu justru membuatnya mengingat lokasi roh guntur yang tersegel. Alasan dia tidak menggunakannya sebelumnya adalah karena itu hanya diredakan tekanan sementara. Tidak memberikan hasil yang berarti. Mereka bahkan tidak mungkin membunuh 1 atau 2 dodi di istana obat. Karena sangat sulit bagi seorang dodi puncak bintang 6 untuk mengalahkan dodi tengah bintang 7. Namun situasinya berbeda sekarang. 3 dodi tengah bintang 7 telah diturunkan ke puncak bintang 6 tengah, mengaktifkan kemampuan bertarung tim mereka. Jika Zijing dapat menggunakan roh guntur secara efektif, dia sepenuhnya mampu memusnahkan mereka semua. Seperti yang diprediksi Longyi, 3 dodi di istana obat yang telah diturunkan ke puncak bintang 6, mengikuti Suiwu, juga terlempar ke belakang. Jatuh berguling-guling seolah terjebak dalam badai. Darah mereka menyembur ke udara. Melihat perubahan yang tiba-tiba ini membuat Danyan, Susin, dan dodi puncak bintang 7 lainnya tercengang. Tidak yakin apa yang sedang terjadi. Namun Xiaoyan tahu apa yang akan dilakukan Longyi. Dilihat dari kurangnya kekuatan dalam ayunan ekor naganya, jadi Xiaoyan memuji dalam hati. Bagus sekali Longyi. Tepat saat ia mengira giliran Zijing untuk tampil, ia melihatnya melesat keluar. Melepaskan jurus pamungkasnya, serangan bayangan. Dalam sekejap, sosok bagaikan kilat ungu berubah menjadi 10, lalu 100. Semuanya terbungkus dalam aliran ungu. Seringan peri yang menari. Sehingga mustahil membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Saat mereka menerjang lurus ke arah 3 dodi istana obat, yang baru berada di puncak kekuatan bintang 6. Saat itu, Suiwu telah mendarat dan menstabilkan dirinya. Tangannya telah berhenti berkedut, tetapi tubuhnya masih mati rasa. Menyaksikan ratusan bayangan ungu yang identik menerjang rekan mereka, ia mencoba memanggil kekuatan jiwanya untuk membedakan mana Zijing yang sebenarnya. Namun kekuatan jiwanya untuk sementara tidak tersedia. Inilah aspek paling mengerikan dari kilat roh guntur bintang 9. Efek melumpuhkan dari sengatan guntur akan terpancar melalui tubuh ke lautan kesadaran. Suiwu baru saja ragu untuk mentransfer semangat juangnya kembali kepada ketiga rekannya ketika naga petir emas mendalam menukik ke bawah. Cakarnya mencengkeram erat tombak emas tebal sambil menusuknya dengan kilatan petir yang menyala-nyala. Bersamaan dengan itu, ekornya menyapu, memancarkan kilatan guntur yang menumpahkan aliran darah naga emas. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.